Udah aku record. Udah di record. Yang Udah. ada peran cam semua. Nah udah, yuk boleh dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kita akan melanjutkan presentasi mengenai tentang ide bisnis Easy Cook. Ini merupakan tim kami masih sama seperti yang kemarin. Untuk latar belakangnya, banyak sekali ibu rumah tangga serta orang-orang yang tinggal sendiri bingung tuh dalam menentukan makanan apa saja yang mereka ingin buat itu dari pagi, siang ataupun malam. Mereka ingin membuat makanan sendiri dengan tujuan untuk menghemat pengeluaran dari segi makanannya. Easy Cook sendiri yaitu startup yang membantu penggunaan untuk membeli bahan-bahan dasar makanan dan juga membeli resep untuk memasak dan membeli makanan tersebut dalam berbentuk sebuah paket. Value proposition yang dimiliki oleh Easy Cook, aplikasi yang diberikan oleh startup ini memudahkan penggunanya untuk memilih dan membeli bahan makanan yang diinginkan. Selain itu, startup ini juga menyediakan berbagai macam pilihan resep yang bervariasi, sehingga pengguna tidak bosan dan selalu mendapat makanan yang berbeda-beda setiap jam makan. Selain itu, dibandingkan dengan jasa-jasa lainnya yang menyediakan resep, aplikasi dari startup ini membantu menyesuaikan resep apa yang akan ditampilkan dan melakukan filter serta bisa menyesuaikan berapa banyak porsi yang ingin dibuat. Target market, startup ini menargetkan pasar ibu-ibu rumah tangga yang kesulitan dalam memilih resep untuk dimakan atau yang sibuk sehingga tidak dapat keluar untuk membeli bahan makanan, dan juga orang-orang yang tinggal sendiri dan ingin memasak makanannya sendiri sehingga dapat menekan biaya pengeluaran dalam hal makanan. Kompetitif advantage-nya dibandingkan aplikasi dari kompetitor lainnya, aplikasi yang dibuat oleh startup ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, resep dapat diatur untuk porsi yang diinginkan, kemudian resep dapat difilter menyesuaikan selera pengguna, dan yang terakhir adalah pengguna dapat memesan bahan-bahan makanan yang diperlukan oleh resep itu secara langsung melalui aplikasi dan diantarkan pada saat itu juga ke rumah pelanggan. Cost structure, di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada pengeluaran tetap. Dalam pengeluaran tetap ini ada pengeluaran manajemen server dan aplikasi per bulan. Lalu ada pengeluaran manajemen penyimpanan bahan makanan. Lalu yang terakhir ada pengeluaran gaji karyawan, pengelola bahan baku. Lalu selain itu ada juga pengeluaran variabel yang terdiri atas pengeluaran penyediaan barang makanan lebih pada saat-saat tertentu. Lalu ada pengeluaran voucher untuk menarik pelanggan menggunakan aplikasi. Nah, untuk key metrics-nya, tolak ukur kesuksesan yang diambil dari startup ini ada 3. Yang pertama, jumlah pengguna yang menggunakan aplikasi startup ini. Yang kedua, jumlah mitra jasa pengantar yang bermitra dengan startup ini. Yang ketiga, jumlah penjualan resep. Oke, dari segi resource, aset yang dimiliki oleh startup kami ialah bahan baku beku, mitra jasa pengantar, dan tempat penyimpanan bahan baku, aplikasi, server, dan data pengguna. Untuk problem dan solution yang dimiliki oleh startup ini muncul karena beberapa masalah yang sering muncul dalam keseharian masyarakat, seperti tidak adanya waktu untuk membeli makanan, kesulitan dalam menentukan makanan apa yang akan dimasak, kesulitan dalam menyesuaikan resep dengan porsi yang dibutuhkan. Maka solusi yang ditawarkan oleh startup ini adalah pengantaran bahan makanan ke rumah pengguna, pemberian resep sesuai dengan selera pengguna, dan fitur penyesuaian bahan baku dengan porsi yang diinginkan oleh pengguna. Revenue model yang diincar oleh startup ini adalah channel sales, di mana startup ini akan menawarkan beberapa jasa affiliate, baik dengan jasa pengantar maupun jasa penyedia bahan baku.
Revenue stream, pendapatan yang diambil oleh startup ini didapatkan dari persenan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Affiliate, jasa penyedia bahan baku, namun untuk jasa pengantaran pendapatan didapatkan dari persenan yang telah ditentukan secara umum oleh startup kepada seluruh affiliate jasa pengantaran. Profit margin, startup dapat dibilang telah memenuhi profit marginnya apabila pendapatannya telah melebihi biaya yang diperlukan untuk melakukan manajemen software, server, dan juga tempat penyimpanan bahan baku. Nah, untuk kompetitornya, salah satu kompetitor utama dari startup ini ada Black Garlic dan Berry Kitchen. Kedua startup ini berjalan di bidang di ready cook makanan, di mana kedua startup ini menyediakan layanan pemberian bahan baku yang sudah ditentukan oleh menu yang kita pilih. Oke, kedua kompetitor tersebut sayangnya Berry Kitchen mengalami Black Garlic mengalami kebangkrutan karena tidak dapat mempertahankan pelanggannya. Dan juga Berry Kitchen diakuisisi oleh Yummy Corporation, dan masalah yang dihadapi ialah kekurangan dana untuk meneruskan bisnisnya. Hal ini yang menyebabkan kedua kompetitor kami akhirnya mundur atau jatuh. Fax, menurut survei yang dilakukan oleh Christina Anggreni dari STI Multidata Palembang, menurut pengguna aplikasi Refresh, di mana aplikasi ini juga menyediakan jasa pengantaran bahan baku makanan. Untuk penggunanya, setidaknya mayoritas dari 60 peserta, mayoritas adalah ibu rumah tangga, lalu yang kedua pekerja, dan yang ketiga adalah mahasiswa. Untuk yang memiliki pekerjaan sebagai pekerja, mereka memilih lebih banyak untuk masak sendiri dibandingkan makan di luar. Sama halnya dengan ibu rumah tangga, namun presentasinya lebih tinggi dibandingkan pekerja. Change setelah melihat persentase penggunaan aplikasi dari Refresh dan juga memikirkan kompetitor utama yaitu Black Garlic dan Berry Kitchen, beberapa hal ini adalah kesempatan yang bisa mendukung kemajuan startup EasyCook. 1. EasyCook menawarkan jasa pemesanan bahan baku, baik eceran maupun set berdasarkan resep yang dipilih. 2. EasyCook menawarkan fitur penyesuaian resep berdasarkan porsi. Dan yang ketiga, EasyCook menawarkan bahan baku fresh serta bumbu olahan frozen yang hanya perlu dimasukkan beserta dengan bahan baku lainnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke BPMN. Untuk BPMN saya akan pindah menggunakan Visio ya. Baik. Jadi di sini saya sudah menuliskan membuat sebuah BPMN bagaimana nanti aplikasi kita akan bekerja. Jadi di sini itu ada start, di mana user itu membuka aplikasi EasyCook. Saat aplikasi dibuka, maka aplikasi menerima sinyal bahwa aplikasi telah dibuka. Maka sejak detik itu juga aplikasi akan menampilkan homepage di mana terdapat dua segmen di situ. Jadi terbagi atas dan bawah. Nah, saat homepage sudah ditampilkan oleh aplikasi, user dapat melihat segmen tersebut dan memilih apakah dia ingin membeli yang hanya satuan saja atau a la carte, atau dia bisa memilih yang set. Nah, jika jika pengguna memilih yang a la carte, maka aplikasi akan memperlihatkan search bar dan juga list dari sayuran yang saat ini sedang ada gitu. Nah, bisa user bisa memilih dengan cara memasukkan nama sayuran yang ingin dilihat, atau bisa saja memilih ya dari list yang sudah ditampilkan gitu. Nah, saat sudah dipilih, lalu user harus mengisikan berapa banyak kuantitas yang diinginkan. Nah, untuk jalan selanjutnya yaitu saat user memilih set,
maka aplikasi akan menampilkan resep-resep yang tidak pernah dipilih oleh user melalui filter yang sudah dimasukkan oleh user. Nah, setelah mereka memilih resep yang mereka inginkan, maka setelah itu mereka bisa memilih porsinya berapa. Jika kedua hal tadi sudah dipilih, maka sejak saat itu maka user akan mengklik tombol make order gitu atau memesan. Nah, saat user memilih itu akan terjadi pembentukan order di mana nanti akan dikirimkan ke aplikasi dan aplikasi akan mengirimkan sinyal kepada affiliate gitu. Yang pertama dikirim sinyalnya adalah affiliate yang berhubungan dengan makanannya. Saat affiliate yang berhubungan dengan makanan sudah mendapatkan order, maka di saat itu juga dia mulai mengemas makanannya dan juga mempacking supaya lebih tahan dari goncangan saat di delivery. Setelah sudah selesai packingnya, maka food affiliate-nya itu memesan atau memanggil delivery affiliate untuk mengambil orderannya. Saat orderannya sudah diambil, maka delivery affiliate ini akan mengklik bahwa order sudah diambil dan siap diantarkan. Nah, pada saat itu aplikasi akan memberitahu kepada user bahwa delivery-nya itu akan segera jalan. Nah, saat sudah sampai di tempat tujuan, delivery affiliate akan mengklik bahwa dia sudah sampai di depan. Saat sudah sampai di depan, maka aplikasi akan menerima sinyal bahwa delivery affiliate itu sudah di depan. Makanya dia akan memberikan sinyal kepada aplikasi pengguna. Nah, di aplikasi pengguna itu akan muncul bahwa delivery affiliate-nya sudah di depan. Jadi saat delivery affiliate-nya sudah di depan, si user ngambil, dan saat user sudah ngambil, antara dia usernya mengklik selesai atau driver affiliate-nya yang mengklik selesai, bisa dua-duanya gitu. Kalau misalkan user lupa mengklik selesai, dari driver saat driver mengklik selesai juga itu akan selesai dengan sendirinya. Nah, karena sudah diklik selesai, maka aplikasi akan membuat order history. Mengapa harus dibuat order history? Supaya resep yang sudah digunakan ini tidak ditampilkan lagi di list gitu. Kalaupun user ingin memilih resep tersebut lagi, itu akan muncul di halaman history order history yang ada di aplikasi user kayak gitu. Nah, setelah semuanya selesai, maka aplikasi akan berhenti. Begitu saja dari BPMN yang dapat saya sampaikan. Boleh balik lagi ke Fauzan untuk ditutup. Mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.